أحمد فخم والفخم واسمه بس له إنجاز. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas pembahasan yang sangat penting, yaitu apa? Yaitu orang-orang Wahabi. Orang-orang Wahabi, mereka itu memuji orang kafir. Menurut mereka orang kafir ini tauhidnya itu lebih kuat dari umat Islam yang melakukan tawassul. Kata dia orang kafir, mereka contohkan Abu Lahab, itu kata mereka tauhidnya itu lebih kuat, lebih kental dari orang-orang yang melakukan tawassul dari kalangan umat muslim. Jadi mereka menghina umat Islam dengan perkataan itu. Berarti mereka pertama apa? Memuji orang kafir seperti Abu Lahab, Abu Jahal, dan mereka mengatakan bahwasanya orang kafir ini, kata mereka, tauhidnya itu lebih banyak dari umat Islam yang melakukan tawassul dengan para nabi. Ini mereka katakan di dalam kitab mereka yang mereka beri nama Kaifa, yang mereka beri nama Kaifa Nafhamut Tauhid. Ini Muhammad Ahmad yang menyebutkannya. Ini orang Wahabi memiliki kitab apa? Kaifa Nafhamut Tauhid namanya. Nah, maka kitab ini di situ dijelaskan, nanti kita akan tunjukkan bagaimana dia menyebutkan di dalam kitabnya, yang intinya di dalam kitab itu dia menyebutkan bahwasanya orang-orang yang bertawasul kepada para nabi, kepada orang-orang soleh itu, mereka itu menurut mereka orang kafir tauhidnya itu lebih kuat daripada orang-orang melakukan tawasul tersebut. Kata dia apa? Abu Jahal wa Abu Lahab aktsaru tauhidan wa akhlasu imanan minal muslimin alladzina yaquluna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kata dia Abu Jahal, Abu Lahab itu memiliki tauhid yang lebih banyak dan lebih murni keimanannya dari umat muslim yang mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lihatlah bagaimana orang Wahabi sudah sangat jauh dari umat Islam, sehingga menghina umat Islam, sehingga mencela umat Islam, dan mengatakan bahwasanya orang kafir itu lebih mulia, orang kafir kata mereka tauhidnya lebih banyak, tauhidnya lebih murni, keimanannya lebih murni kata mereka, menurut mereka, dari orang-orang yang beriman, orang-orang muslim yang mengatakan la ilaha illallah. Maka orang-orang Wahabi sadarlah, kita akan buktikan bahwasannya dia itu memang mengatakan hal ini. Dalam kitabnya nanti kita akan tuliskan, kita akan beritahu, dan ini adalah merupakan syudzud dari pelencengan dari orang-orang Wahabi, bagaimana mereka itu mengatakan, menyaksikan bahwasanya orang yang menyembah kepada berhala, kata mereka itu dia itu beriman, bertauhid. Bagaimana? Bagaimana orang musyrik, kata dia itu lebih banyak, lebih murni keimanannya dari orang-orang mukmin yang mereka melakukan tawassul kepada para nabi, kepada para wali. Bagaimana? Maka dengan perkataan ini, orang-orang Wahabi telah menjadikan bahwasannya Abu Jahal dan Abu Lahab itu lebih mulia daripada orang-orang, daripada para sahabat dan para tabi'in dan atba'ut tabi'in dan seterusnya, karena mereka semua para sahabat Rasulullah itu mereka bertawasul kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga tabi'un, begitu juga umat muslim sampai sekarang, mereka itu bertawasul kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu orang-orang Wahabi datang dan mengatakan bahwasanya seluruh umat muslim ini yang melakukan tawasul, kata mereka itu keimanannya itu jauh dibanding dengan siapa? Kata mereka Abu Jahal dan Abu Lahab
yang menurut mereka keimanannya itu lebih murni. Maka bagaimana? Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengajarkan tawasul kepada orang buta. Tawasul itu apa? Tawasul itu bukan beribadah kepada selain Allah. Tawasul itu bukan menyembah kepada selain Allah. Tawasul itu adalah talabu husuli manfaatin awin difa'i madarratin minallah bidzikri ismi nabiyyin awwaliyan ikraman lil mutawassali bih. Jadi tawasul itu ketika seseorang meminta kepada Allah. Memintanya kepada siapa? Kepada Allah dengan menyebut nama nabi atau nama wali karena memuliakan keduanya. Karena keduanya memang mulia. Oleh karena itu disebut untuk tawasul. Dan ini diajarkan oleh Rasulullah. Yang diriwayatkan hadisnya oleh At-Tabarani di dalam dua mu'jamnya, Al-Mu'jamus Shaghir dan Mu'jam Kabir, dan beliau mengatakan dalam dua hadis yang beliau riwayatkan itu adalah hadis sahih. Padahal menurut kebiasaan At-Tabarani ini tidak memberikan ta'liq hadis ini sahih pada hadis yang diriwayatkan oleh beliau, padahal sahih. Beliau tidak katakan sahih kecuali di dua hadis ini. Luar biasa sekali. Yaitu ketika seseorang yang buta datang kepada Rasulullah, dia itu mengadu bahwasanya dia itu kesulitan untuk melakukan ibadah. Kenapa? Karena dia ini mengalami kebutaan. Maka Rasulullah mengatakan in syi'ta sabarta wa in syi'ta da'autulak. Kalau kamu mau bersabar, kalau mau saya akan mendoakan kamu, begitu. Jika kamu mau maka bersabarlah, atau jika kamu mau saya akan mendoakan kamu. Maka orang buta ini mengatakan, ini saya sudah kesulitan sekali ya Rasulullah. Tidak ada orang yang menuntun saya. Tidak ada orang yang menuntun saya untuk berwudu, untuk kemudian kesulitan saya melakukan ibadah ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan, itil midha'ah fatawadda thumma salli rak'ataini thumma qul Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyyina Muhammad nabiyyir rahmah ya Muhammad inni atawajjahu bika ila rabbi fi hajati lituqdali. Ini adalah doa tawassul. Diajarkan kepada Rasulullah, diajarkan oleh Rasulullah kepada orang buta ini. Rasulullah mengatakan, kamu berwudulah, kemudian sholat 2 rakaat, kemudian doa ini. Doanya isinya apa? Tawassul. Karena Rasulullah dalam doa ini mengatakan apa? Ya Allahumma inni as'aluka. Sesungguhnya saya ini ya Allah meminta kepadamu. Wa atawajjahu ilaika binabiyina Muhammad. Binabiyika Muhammad. Dengan Nabi Muhammad, Nabi Rahmah, Nabi pembawa rahmat. Ya Muhammad, inni atawajjahu bika, wahai Muhammad, sesungguhnya saya bertawajjuh denganmu ila rabbi fi hajati lituqdali. Dan kemudian dia ketika setelah membaca doa tawasul ini doa tawasul karena disebutkan apa? Binabiyika. Binabiyika Muhammad, dengan nabimu Muhammad. Maka ini apa? Tawassul namanya, menyebut nama nabi, memohon kepada Allah dengan menyebut nama nabi. Maka ini namanya tawassul. Ini diajarkan oleh Rasulullah. Dan ini kemudian orang buta ini mengatakan hal tersebut, dan kemudian dia itu mengalami sembuh. Dia sembuh seperti tidak terjadi sesuatu apapun. Dan ini seperti yang dikatakan oleh rawi, yaitu Utsman bin Hunayf, mengatakan fawallahi ma tafarraqna wala tala binal majlis hatta ada ilaina rajul wa qad absar ka'annahu lam yakun bihi darrun qattu. Jadi demi Allah, tidak berselang waktu yang lama dan kita sudah berpisah dari majelis itu,
sehingga orang yang buta ini kembali ke majelis ini dan dia ini mengalami kesembuhan, dia itu sembuh seperti tidak terjadi apa-apa. Kemudian juga datang dari riwayat yang sahih tentang tawassul, bahwasanya diriwayatkan oleh Al-Bukhari, bahwasanya Rasulullah mengatakan inna syamsa tadnu yaumal qiyamah hatta yablughal araqu nisfal udhun fabainama hum kadzalika istaghatsu bi Adama thumma bi Musa thumma bi Muhammad. Ketika matahari didekatkan pada hari kiamat sampai keringat mereka mencapai setengah dari telinganya, maka di kondisi yang sempit itu mereka beristighatsah. Istighatsah itu sama dengan tawassul. Istighatsah itu dalam keadaan terjepit. Kemudian mereka beristighatsah dengan Adam, kemudian dengan Muhammad, kemudian dengan Musa, kemudian yang terakhir dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau seandainya tawassul itu adalah syirik, maka ini juga syirik pada hari kiamat. Sesuatu yang syirik di dunia, kufur di dunia, tentu di sana juga syirik, tentu di sana juga kufur. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Hadis ayat ini menekankan bahwa boleh kita itu bertawassul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di ayat lain, wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a biiznillah walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Jadi ayat ini menerangkan bahwasanya orang yang datang kepada Rasulullah kemudian meminta tolong kepada Rasulullah, maka Rasulullah akan mendoakannya dan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah akan memohon ampunkan untuknya kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya. Dan ini semua adalah dalil yang sangat sharih bahwasanya dibolehkan seorang itu bertawassul menyebut nama Nabi sebagai sebab syar'i, sebagaimana seseorang yang sakit dia itu minum obat karena obat itu sebab adi, maka tawassul itu sebab syar'i terkabulnya hajat dia, sebagaimana seorang yang buta yang diriwayatkan oleh At-Tabarani di dalam mu'jamnya, maka sebagaimana itu boleh dan itu dilakukan oleh para sahabat dan itu ada ayat Al-Quran, maka bagaimana mungkin hal tersebut orang yang melakukannya pada masa ke masa, mulai dari zaman sahabat sampai sekarang, kemudian dikatakan bahwa Abu Jahal dan Abu Lahab tauhidnya itu lebih banyak, tauhidnya itu lebih murni daripada mereka. Ini bagaimana? Ini sungguh menyatakan bahwasanya orang-orang Wahabi memusuhi salaf, tidak layak dikatakan salafi, dan orang Wahabi ini menyeleneh, melenceng dari tatanan, dari ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.